Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuriyati, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMA Negeri 4 Kota Bogor. Kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu tentang stres dan cara mengatasinya. Waktu itu sudah kita bahas tentang pengertian, kemudian faktor-faktor penyebab dan gejala stres ya. Dan hari ini akan coba kita bahas tentang dampak stres, cara menangani stres, dan cara mengatasi kecemasan dalam ujian. Dampak stres yaitu ada dampak fisiologis, ada dampak psikologis. Dampak psikologis diantaranya secara umum orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik. Ya. Mungkin dalam perilakunya ya atau fisiknya kurus atau gemuk. Dampak psikologis terjadinya keletihan emosi, jenuh, terjadi depersonalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses, sering putus asa. Ya. Ketiga, dampak perilaku. Manakala stres terjadi di stres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Kemudian level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, kemudian mengambil keputusan dan langkah tepat. Kemudian mahasiswa yang overstressid atau stres berat seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini akibat stres. Jadi stres itu berdampak sekali pada perilaku, kemudian pada pengambilan keputusan, dan kemudian pada semangat belajar. Bagaimana cara mengatasi stres? Itu ada lapisan, itu lapisan pertama, primary prevention, dengan cara merubah kita melakukan sesuatu, yaitu kemampuan mengatur waktu, kemampuan menyalurkan, kemampuan mendelegasikan, kemudian kemampuan mengorganisasikan, lalu menata. Di awal sudah disampaikan bahwa stres itu bisa menjadi pendorong atau penyemangat hidup, asal kita mampu mengelolanya. Disinilah kemampuan mengatur waktu, bagaimana kita menerimanya, kemudian kemampuan menyalurkan atau mendelegasikan. Kemudian lapis kedua, secondary prevention, strategi kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, atau sekarang sering disebut healing, untuk menghilangkan stres, melupakan semua apa yang meresahkan dirinya. Kemudian lapis ketiga, tertiary prevention adalah strategi kita dalam menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan meminta bantuan dari ahlinya ke sekolah, ya, karena mungkin dengan ngobrol saja dengan psikolog itu mungkin akan nyambung. Kalau ngobrol dengan orang yang bukan ahlinya, mungkin akan menambah stres, ya. Jadi jangan salah minta bantuan. Cara menangani stres yaitu ada study scale ya. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti, waktu terbatas. Oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, seyogyanya mahasiswa perlu memiliki berbagai skill belajar. Ya, karena tentunya di sekolah itu atau di tempat kuliah, materi-materi perkuliahan itu semakin kesini semakin rumit, semakin banyak. Maka kita harus memiliki skill, keahlian dalam mengelola bagaimana cara belajar yang baik agar tidak menimbulkan stres. Yang kedua, tempo management, mampu mengatur waktu, tidak melulu belajar. Badan ini bukan robot. Jadi perlu adanya istirahat. Pengaturan waktu maksudnya. Pengaturan waktu dalam belajar, tidak melulu belajar karena akan mengakibatkan stres. Kemudian rehat.
rest, istirahat. Ya, tubuh kita bukan robot, jadi perlu istirahat. Dengan pengaturan waktu tadi, maka perlu adanya waktu istirahat. Selanjutnya, eating, exercise, makan, dan olahraga kebugaran. Sangat-sangat perlu. Otaknya fresh, badannya juga fresh. Kalau badan kita loyo, kurang tidur, kecapean, maka otak pun tidak bisa berpikir dengan jernih. Self talk, percakapan kalbu, ya. Ya, mungkin sejak kecil kita punya perlengkapan berpikir itu percakapan kalbu, di mana kita biasa mendengar apa yang kata hati atau hati nurani, kata hati saya. Kata hati saya hari ini harus belajar. Kata hati saya sekarang harus istirahat. Ya, perhatikan itu, ya, agar kita tidak stres. Kalau kita memaksakan diri, padahal hati kita menolak, itu akan menimbulkan stres. Kemudian social support, jaringan pendukung. Artinya harus mencari teman yang memiliki kesamaan. Contohnya memiliki hobi, memiliki kegemaran, hobi nyanyi, cari teman-teman yang sama-sama memiliki hobi nyanyi agar sama-sama saling mendukung, saling senang. Tapi kalau misalnya yang satu belajar dulu, yang satu senangnya have fun atau menyanyi, nah ini mungkin akan timbul perselisihan. Jadi social support, saling mensupport satu sama lain. Bagaimana cara mengatasi kecemasan ujian? Karena dari stres itu bisa menimbulkan stres dalam ujian sehingga menghadapi ujian menjadi cemas. Ya, diupayakan agar kita tidak merasa cemas, walaupun siapapun pasti dalam menghadapi ujian akan timbul rasa cemas, ya. Tapi mencoba untuk membiasakan diri dengan situasi ujian, yaitu dengan cara kenali ruangan. Ruangan ini harus dianggap sebagai ruangan yang nyaman. Belajar memadai dan banyak berlatih sesuai tipe ujian. Berlatih berprestasi dalam waktu terbatas. Artinya persiapan materi sudah cukup selain mengenali ruang ujian. Kemudian kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Hindari kecenderungan meragukan diri, keraguan bahwa saya tidak bisa mengerjakan, tapi harus merasa optimis. Metode stop pikiran negatif. Tidak boleh punya pikiran negatif, ya, optimis saja. Mengatur arus berbagai pikiran dan refokus arus berbagai pikiran. Atur, jangan berkecamuk, ini datang, itu datang. Ya, atur waktu, fokuskan diri, fokuskan pikiran. Kalau pikiran saat itu terganggu, kembali lagi, refokus lagi. Ramah dan beri diri kita dukungan moral, ramah pada diri kita bahwa kita itu sedang ujian, jangan dipaksakan, tapi nyantai, ya. Berpikir realistik, ujian hanya merupakan salah satu cara evaluasi. Betul, ujian adalah suatu cara untuk menguji kemampuan belajar kita, ya, dan berdamai dengan diri, siap hadapi apapun yang terjadi, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Selain belajar, kita juga sudah berdoa sama Yang Maha Kuasa. Kemudian persiapan fisik, asupan nutrisi yang sesuai untuk situasi ujian, makan yang cukup, bergizi, istirahat yang cukup, kemudian dilakukan latihan seperlunya. Pelajari latihan relaksasi yang amat menolong untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan ketegangan, untuk menghilangkan kecemasan. Tarik nafas dalam-dalam, progressive relaxation, terapi relaksasi dengan gerakan mengencangkan dan melemaskan otot. Bermeditasi, berdoa supaya diberikan ketenangan. Tentunya berdoa sama Yang Maha Kuasa. Nah, demikianlah kelanjutan dari
stres dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan siapapun yang mengikuti, materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.